Kerusakan bahan pustaka dapat diartikan sebagai menurunnya kualitas koleksi sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Maka dari itu, kerusakan bahan pustaka harus dikonservasi. Konservasi itu sendiri merupakan cara yang dipakai untuk melindungi bahan pustaka dari kerusakan dan kehancuran. Selanjutnya terdapat survei kondisi, yaitu penilaian terhadap kondisi bahan pustaka yang rusak dan penentuan langkah perbaikan, guna mengetahui apakah bahan pustaka mempunyai nilai tinggi atau tidak. Survei kondisi dapat dilakukan dengan menguji keasaman kertas, menguji kelunturan tinta, foxing, dan bleaching. Selanjutnya, proses perendaman naskah dengan larutan PK. Dalam proses ini terdapat 3 larutan, yaitu ada air yang nantinya kertas atau naskah akan direndam selama 5-10 menit dengan tujuan membuang debu yang melekat pada kertas ataupun naskah. Lalu, angkat dan pindahkan ke dalam larutan selanjutnya, yaitu kalsium vitat selama 20 menit. Dan yang terakhir, pindahkan ke dalam larutan kalsium bikarbonat selama 20 menit. Setelah dilakukan perendaman dengan larutan PK, kita beralih dengan perendaman batching, yaitu proses mereduksi unsur logam yang dilakukan dengan alat bantu penyangga selama 15-30 menit dengan menggunakan oxalic acid agar menghentikan korosi pada kertas. Teknik pengeringan, proses di mana kertas wajib diletakkan pada ruangan dengan suhu yang stabil. Lamanya proses ini bergantung pada ketebalan kertas yang biasanya memerlukan waktu 1-2 hari. Kertas yang dikeringkan tidak boleh terkena sinar matahari karena sinar UV bisa merusak dari sifat kertas itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk ke proses laminasi. Apa aja sih bahan yang dibutuhin buat proses laminasi ini? Pertama, ada tisu Jepang. Kemudian ada gelatin. Nah, gelatin ini udah dicairin. Sedangkan bentuk asli dari gelatin ini tuh sebenarnya masih berbentuk serbuk kayak gini. Dan gelatin ini tuh terbuatnya dari tulang-tulang hewan. Nah, karena bahan-bahannya udah siap semua, kita langsung lanjut ke proses laminasinya nih. Nah, dalam proses laminasi itu, kita melapisi 2 sisi kertas dengan tisu Jepang. Namun pada praktek kali ini, karena kertas sudah dilaminasi pada bagian bawahnya, kita hanya tinggal melaminasi bagian atasnya saja. Nah, pertama-tama kita semprotkan dulu kertas yang ingin dilaminasi dengan gelatin yang kita sudah cairkan tadi. Kita semprotkan secara halus agar tidak merusak kertas tersebut. Selanjutnya, kita ambil tisu Jepang yang sudah kita siapkan secara perlahan. Nah, kemudian kita letakkan tisu Jepang tersebut di atas kertas yang sudah tadi kita semprotkan dengan gelatin. Dengan perlahan saja. Nah, selanjutnya kita semprotkan lagi dengan gelatin. Setelah itu, kita ratakan dengan kuas secara halus saja, gunanya untuk mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang ada di dalam tisu Jepang tersebut. Nah, jika kita sudah memastikan sudah tidak ada gelembung udara di dalamnya, maka sudah selesailah proses laminasi. Kita hanya tinggal menunggu kertas ini kering saja. Kalau tadi kita udah lihat proses laminasi, sekarang kita masuk ke proses enkapsulasi. Nah, proses enkapsulasi ini termasuk yang cukup mudah loh teman-teman. Sebab kita hanya membutuhkan bahan-bahan seperti kertas mika, double tip, cutter, dan penggaris. Meskipun begitu, double tip yang digunakan juga double tip yang bebas asam, karena ini menyangkut untuk kelestarian suatu dokumen. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah menaruh kertas atau dokumen kita di atas kertas mika dan memberikan pemberat di atasnya.
Gunanya apa sih? Gunanya agar kertas kita tidak bergeser saat kita melakukan proses enkapsulasi. Selanjutnya, kita tempelkan double tip di sekeliling kertas. Dan jangan lupa untuk memberi jarak sekitar 0,2 sampai 0,3 cm. Gunanya untuk memberikan udara pada dokumen tersebut. Tempelkan double tip ke sekeliling kertas, lalu lapisi lagi dengan kertas mika. Nah, setelah kertas mika sudah tertempel dengan baik di bagian atas dan bawah dokumen, kita dapat merapikan lagi sisi-sisi kertas mika tersebut dengan cutter. Nah, dengan begitu dokumen kita sudah terenkapsulasi dengan baik. Sekarang kita beralih ke proses alimedia mikrofilm. Langkah pertama proses ini adalah pemotretan yang dilakukan dengan kamera digital. Dan nanti hasilnya akan muncul pada layar komputer. Lalu hasil potret tadi dipindahkan ke mikrofilm dengan menggunakan archive writer. Berikutnya adalah tahap pencucian mikrofilm. Pada proses ini, lampu pada ruangan harus benar-benar mati. Selanjutnya adalah tahap scan mikrofilm. Nah, mikrofilm yang sudah di-scan ini nantinya akan disimpan dengan format JPEG. Begitulah proses alimedia mikrofilm.